Di Indonesia, masyarakat pada umumnya tidak menjadikan cacing sebagai konsumsi, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang menggunakannya sebagai ekstrak bahan makanan, obat-obatan, jamu, maupun kosmetik. Cacing tanah juga berkhasiat untuk mengobati demam, tifus, dan gangguan pasca stroke. Lalu, apakah boleh memakan cacing demi kesembuhan? Ini jawaban syariatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat NGMI TV dimanapun Anda berada, kalian tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dan informasi yang menarik lainnya. Bagaimana hukum makan cacing sebagai obat dalam Islam? Cacing merupakan hewan yang mudah kita jumpai karena letaknya di dalam tanah. Bahkan cacing berguna bagi para pencari ikan, pemancing, untuk menjadi umpannya. Di Indonesia, masyarakat pada umumnya tidak menjadikan cacing sebagai konsumsi, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang menggunakannya sebagai ekstrak bahan makanan, obat-obatan, jamu, maupun kosmetik. Khasiat cacing tanah untuk mengobati demam, tifus, dan gangguan pasca stroke bukan lagi cuma sebatas bisik-bisik. Meskipun masih memerlukan penelitian lebih seksama, prospek cacing tanah sebagai bahan obat alami sudah sangat menjanjikan. Obat dari cacing ini biasa kita temukan pada obat China. Namun tentu saja kita selaku seorang muslim bukan hanya mengikuti obat mujarab dan ampuh, perlu kita mendalami lebih jauh obat tersebut meskipun dikatakan manjur. Marilah kita melihat apakah cacing halal sebagai obat. Allah Ta'ala berfirman, dan Dia mengharamkan bagi mereka segala yang khabits. Surah Al-A'raf 157. Makna khabits dalam ayat ini ada 3 pendapat, yaitu pendapat pertama, khabits adalah makanan haram. Jadi, yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah dilarang menyantap makanan haram. Pendapat kedua, khabits bermakna segala sesuatu yang merasa jijik untuk memakannya, seperti ular dan hasyarot, berbagai hewan kecil yang hidup di darat. Pendapat ketiga, khabits bermakna bangkai, darah, dan daging babi yang dianggap halal. Artinya, Allah mengharamkan bentuk penghalalan semacam ini, padahal bangkai, darah, dan daging babi sudah jelas-jelas haram. Jika sudah menyadari akan hal ini, maka untuk masalah cacing kita perlu meneliti jauh tentang hal ini. Apakah ada dalil yang melarang untuk mengonsumsinya? Jika tidak ada, maka kembali ke hukum asalnya halal. Karena sekali standar menjijikan bagi kita bukanlah standar orang, tetapi dikembalikan pada dalil. Sampai saat ini, Mimin belum menemukan dalil yang mengharamkan cacing. Sehingga dari sini tidak masalah jika cacing digunakan sebagai obat, sebagai pakan ternak, atau dibudidayakan. Namun taruhlah jika cacing ini dianggap haram karena menjijikkan, maka yang haram ini dibolehkan dalam keadaan darurat, yang tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan penyakit selain zat haram tersebut. Tetapi juga harus berdasarkan anjuran atau nasihat dokter yang dapat dipercaya. Allah Ta'ala berfirman, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Surah Al-An'am 119. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah 173. Jadi kesimpulannya, tidak ada kesepakatan mutlak mengenai hukum mengkonsumsi cacing dalam Islam. Beberapa ulama mengharamkan karena cacing dianggap menjijikan dan termasuk hewan isyarat. Sementara yang lain menghalalkan dengan berbagai syarat atau tanpa syarat. Jika seseorang menggunakan cacing sebagai obat, sebaiknya mempertimbangkan pendapat para ulama dan mempertimbangkan manfaatnya bagi kesehatan, serta memastikan bahwa tidak ada larangan yang tegas dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah sedikit informasi yang dapat Mimin berikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kalian dapat menyimpulkannya sendiri sesuai keyakinan masing-masing. Jangan lupa like dan komen ya jika kalian suka dengan informasi yang Mimin berikan untuk membantu berkembangnya channel ini agar kedepannya channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.